Selamat malam, saya Yohanes Mulyono, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Di sini, dalam video ini saya mau menjelaskan bagaimana hukum melindungi kaum perempuan di Indonesia dari berbagai jenis kekerasan atau pelecehan. Pertama-tama, saya mau menjelaskan di sini. Di Indonesia ini sudah berdiri beberapa instansi. Sebagaimana yang kita ketahui, tujuan dari berdirinya instansi ini seperti Komnas Perlindungan Perempuan dan lain sebagainya itu supaya hak-hak perempuan di Indonesia ini ditegakkan. Komnas Perempuan ini berdiri pada tahun 1998. Tepatnya beberapa bulan sesudah jatuhnya rezim Soeharto. Berkat dorongan aktivis gerakan perempuan yang menuntut pertanggungjawaban negara atas kekerasan yang dialami perempuan pada kerusuhan Mei 1998. Bahrudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal Presiden Habibie yang kala itu mengganti Soeharto yang telah mengundurkan diri, mengeluarkan keputusan presiden untuk mendirikan Komnas Perempuan. Selama 17 tahun terakhir, Komnas Perempuan melakukan pencatatan kasus kekerasan terhadap perempuan, dan dari tahun ke tahun jumlah laporan kekerasan ini meningkat signifikan. Dalam negosiasi perundang-undangan, untuk konteks saat ini misalnya, jika Komnas Perempuan memiliki posisi independen dan setara dengan badan pemerintahan lain, komisi ini bisa berbicara langsung dan mengawal pembahasan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual di parlemen agar memastikan rancangan undang-undang tersebut berperspektif gender. Dengan posisi yang lebih kuat ini, Komnas Perempuan bisa mendorong pembuatan dan pengawasan kebijakan publik lain yang berhubungan dengan perempuan, misalnya dalam bidang pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan Sustainable Development Goals. Komnas Perempuan bukan hanya dapat memantau rencana dan pelaksanaan dari target SDGs tersebut, tetapi juga menjadikan keputusan hasil pemantauannya sebagai pedoman tindakan sekaligus cambuk bagi badan-badan pemerintah. Setiap rencana pemerintah wajib dikonsultasikan dengan Komnas Perempuan, apalagi menurut PBB dan juga menurut catatan Komnas Perempuan untuk kasus Indonesia, pencapaian program yang terdahulu dengan Millennium Development Goals atau MDGs menunjukkan kegagalannya sebagian disebabkan oleh lemahnya pengawasan. Lembaga ini juga perlu diberi kewenangan yang menempatkannya menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Untuk itu, penguatan landasan hukum Komnas Perempuan dalam bentuk undang-undang sebaiknya memberi mandat untuk melakukan penyelidikan seperti mandat yang dimiliki Komnas Hak Asasi Manusia. Lebih baik lagi jika mandatnya meliputi wewenang penyidikan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga mampu membawa pelaku ke pengadilan, sekaligus tentunya membawa kebutuhan sebuah pengadilan khusus yang hakim-hakimnya memiliki perspektif gender. Karena menurut saya hal-hal ini perlu dirumuskan secara lengkap dalam naskah undang-undang. Wewenang ini juga meliputi perlindungan saksi dan korban perempuan, termasuk reparasi bagi korban tanpa harus menunggu vonis hakim atas pelaku. Sejak berdirinya Komnas Perempuan sempat melibatkan diri dalam kerja-kerja penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat. Meskipun mandatnya terbatas pada kekerasan terhadap perempuan, dan meski keterlibatan itu sebatas pada komisioner-komisioner atau staf-stafnya,
Keterlibatan itu telah melengkapi kelemahan Komnas Hak Asasi Manusia yang kerap luput dari mengidentifikasi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berbasis gender. Sebagai contohnya saja, dalam penyelidikan kasus hak asasi manusia untuk kasus pelanggaran hak asasi manusia di Timur Timur pada tahun 1999 itu tanpa keterlibatan aktivis dan anggota Komnas Perempuan. Antara lain Kamala Chandra Kirana, Zumrotin, dan Nur Syahbani Kajasungkana. Maka kasus-kasus pemerkosaan yang sistematis terhadap perempuan nyaris luput dari penyelidikan. Ini contoh-contoh kurangnya hukum itu bekerja untuk melindungi hak-hak perempuan di Indonesia, khususnya dalam hal ini kasus pelecehan seksual. Sangat miris ya bagi saya. Lalu atas kasus-kasus tersebut tadi dan juga mungkin masih banyak kasus-kasus yang lainnya nanti, dalam penjelasan lanjutannya, di sini setelah berbagai kasus itu tadi, bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam hal seperti ini, khususnya terhadap kekerasan terhadap gender atau terhadap perempuan ini, baik itu kekerasan secara fisik, mental, psikis, juga seksual. Pada November tahun 2017 ketika bertatap muka dengan para komisioner Komnas Perempuan, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan. Namun, menurut angka kekerasan terhadap perempuan tidak bisa diwujudkan hanya dengan ajak retoris. Tugas mengurangi kekerasan adalah tanggung jawab pemerintah dengan memperlakukan kebijakan-kebijakan yang melindungi perempuan. Maka menurut saya pemerintah Jokowi seyogianya perlu mulai bergerak untuk memperkuat status hukum Komnas Perempuan untuk memungkinkan komisi ini mendobrak dominannya cara pandang dan praktik yang merendahkan harkat dan martabat perempuan akibat tak dibekali perspektif kesetaraan gender. Penguatan Komnas Perempuan akan memperkuat keputusan Presiden Habibie yang di tengah turbulensi politik tahun 1998 itu dapat merespons aspirasi perempuan. Dengan begitu, serius dan berani membentuk Komnas Perempuan. Setelah sebelumnya juga pembentukan tim gabungan pencari fakta untuk menyelidiki pemerkosaan terhadap perempuan dalam kerusuhan rasial 1998 itu tidak efektif karena masih banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang luput dari pemerhati atau perhatian pemerintah, juga dari Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia. Melanjutkannya dengan memperkuat posisi Komnas Perempuan dalam pengambilan keputusan publik pemerintah maupun dengan penambahan wewenang hukum untuk menyelidiki, menyidik dan menuntut dan mengadili kasus-kasus kekerasan berbasis gender, bukan hanya akan menyediakan mekanisme keluhan bagi korban, tapi juga mengisi kekosongan hukum agar para pelaku kekerasan tidak terus merasa bebas dari hukuman. Pemberian posisi yang lebih kuat tersebut merupakan langkah yang dibutuhkan jika Indonesia benar-benar ingin memperbaiki situasi perlindungan perempuan dan penghormatan atas kesetaraan gender dengan lebih berpihak pada hak-hak korban. Ya, saya pikir sudah waktunya kita mendengarkan suara-suara korban. Karena segianya perempuan itu sama haknya dengan laki-laki.
di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia sudah dijelaskan semua itu, bahwa perempuan itu berhak untuk tidak mendapat kekerasan dan hak-hak yang lainnya sebagaimana sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Karena status Komnas Perempuan saat ini masih lebih berkarakter gerakan sosial, bahkan kerap terlihat seperti organisasi non-pemerintah. Pada umumnya, sebenarnya itu tidak keliru, tetapi karakter ini cenderung membuat Komnas Perempuan terpinggirkan dari proses pembuatan kebijakan publik. Dari pengamatan saya, Komnas Perempuan lebih jarang terlibat secara resmi dan intensif dalam konsultasi dengan DPR dibandingkan dengan Komnas HAM, apalagi KPK. Dengan penguatan landasan hukum yang memberikan Komnas Perempuan posisi yang setara dan independen dengan badan eksekutif, legislatif, yudikatif, saya pikir Komnas Perempuan akan memiliki daya tawar dan keterlibatan langsung untuk meminimalisir ataupun mencegah kasus-kasus atau pelecehan-pelecehan terhadap perempuan dari berbagai jenis kasus kekerasan terhadap perempuan di Republik ini. Karena begitu banyak kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di Republik ini yang masih luput dari pantauan-pantauan media, khususnya yang saya lihat, yang saya pernah dengar, dan bahkan yang saya pernah baca di berbagai kampung-kampung itu, begitu banyak kekerasan terhadap perempuan, baik di dalam rumah tangga atau bahkan kasus kekerasan terhadap perempuan zaman ini banyak sekali terjadi di kalangan usia muda atau usia remaja, di saat-saat mereka berpacaran atau berteman. Kadangkala munculnya niat jahat atau hawa nafsu itu seketika saja, sehingga timbulnya atau munculnya kekerasan terhadap perempuan. Tetapi acap kali kasus-kasus seperti ini hanya sebatas diberitakan saja oleh media, lalu tidak ada upaya hukum, atau bahkan dari pihak penegak hukum sekalipun, kalaupun sudah dengar itu, kadang seakan-akan diam atau apatis terhadap kejadian-kejadian seperti itu. Salah satu kasusnya lagi yang terjadi saat ini kan kasus di Papua. Bagaimana seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali kasus-kasus di Papua itu, baik kasus hak asasi manusia, kasus hak perempuan dilecehkan, kasus kekerasan seksual, itu karena mungkin kurangnya pemerhati atau perhatian dari pemerintah, sehingga kasus-kasus semacam ini seakan-akan tidak digubris atau tidak dilihat sama sekali oleh pemerintah, juga oleh para penguasa yang berkompeten di bidang tersebut. Dari berbagai banyaknya kasus itu tadi, yang mungkin baru 1 atau bahkan 0,0 sekian persen yang saya sebutkan kasus-kasus pelecehan terhadap perempuan di Indonesia ini, pada Maret 2019 Komnas Perempuan itu mencatat terdapat 400.178 kasus pelecehan terhadap perempuan. Itu meningkat
16,5% dari tahun sebelumnya. Itu artinya menurut saya kasus pelecehan atau kekerasan terhadap perempuan di Indonesia ini sangat mengerikan, sangat butuh perhatian dari berbagai stakeholder yang ada di Republik ini, mulai dari presiden hingga kalangan masyarakat. Namun dari data tersebut tadi disebabkan landasan hukumnya sejauh ini posisi Komnas Perempuan masih berada di bawah badan eksekutif ketimbang berdiri secara independen dan setara dengan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Posisi subordinat Komnas Perempuan itu menurut saya merupakan pangkal dari lemahnya upaya penghapusan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis gender ini yang ada di Republik Indonesia ini. Karena kalau seandainya Komnas Perempuan ini disetarakan dengan badan legislatif, badan eksekutif, dan yudikatif, menurut saya itu bisa mengurangi atau bahkan mencegah dan memberikan perhatian khusus terhadap kasus-kasus pelecehan. Misalnya kalau misalnya terjadi kasus pelecehan itu, ya setidaknya adanya wewenang dari Komnas Perlindungan Perempuan ini menyelidiki, menyidik, dan memberikan sanksi kepada pelaku-pelaku pelecehan ini supaya ada efek jera dan memberikan semacam pendidikan bagi yang lain yang mungkin ada niat untuk melakukan pelecehan, sehingga karena ada undang-undang khusus yang atau diberikan kewenangan khusus terhadap Komnas Perlindungan Perempuan ini, sehingga kasus-kasus semacam ini tidak terjadi lagi, atau mungkin untuk tidak terjadi lagi tidak ya, tapi lebih kepada meminimalisir supaya kedepannya hak-hak perempuan di Indonesia ini bisa terjaga dan bisa terlindungi seperti halnya dengan kaum laki-laki. Tetapi memang di negara kita ini masih begitu banyak kasus pelecehan, bukan hanya saja dari segi gender, tapi juga bahkan di kaum laki-laki pun banyak sekali atau acap kali banyak kasus-kasus pelecehan. Sehingga menurut saya untuk mengurangi itu semua perlu dari pemerintah memberikan kewenangan khusus atau wewenang kepada Komnas Perlindungan Perempuan ini supaya mereka bisa berperan aktif dalam memantau lalu memberikan keputusan terhadap apabila terjadi kasus-kasus semacam itu. Di sini saya mau tampilkan grafik peningkatan laporan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia seperti yang tertera dalam gambar. Juga gambar-gambar atau contoh gambar kekerasan terhadap perempuan yang ada di Republik ini. Ya mungkin saja itu saja penjelasan dari saya. Pada dasarnya menurut saya upaya hukum atau bagaimana hukum melindungi hak perempuan di negara Republik Indonesia ini masih sangat lemah, masih sangat kurang. Itu tidak terlepas dari kurangnya peran dari perempuan, karena itu tadi dasarnya karena belum diberikan kewenangan khusus kepada
Komisi Perlindungan Perempuan untuk memberikan atau untuk diberikan kewenangan khusus kepada mereka untuk mereka bekerja secara leluasa dalam mengurangi atau bahkan mencegah terjadinya kasus-kasus pelecehan seksual atau bahkan pelecehan-pelecehan lainnya, mental, fisik, dan lain sebagainya itu terhadap perempuan. Demikian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat bagi semua para pendengar ataupun yang menonton video saya. Atas perhatiannya sekian dan terima kasih. Selamat malam.